Tapi gini ya Pak, Pak Tirtali, apa yang Anda lakukan ini benar-benar sesuatu yang indah. Ya, karena begini, ini mereka ini kan sebetulnya pengusaha kecil kan. Betul. Anda mempersatukan mereka kan. Betul. Luar biasa loh. Saya Ini mempersatukan. kayak koperasi loh. Betul. Jadi begini Pak. Dan Dari itu dulu, padahal mereka kan sama-sama mie kan, tapi nggak bersaing kan. Nah, dulunya itu paling terkenal sekali pedagang mie itu selalu egois. Orang-orang yang dulunya, pedagang-pedagang yang lama, ya semua pedagang ya egois kan. Ya. selalu mengatakan mie dia yang paling enak, mie orang lain tidak enak. Dan mereka tuh paling tidak pernah mau berhubungan satu sama lain. Walaupun tetanggaan nggak pernah. Tapi karena ada saya, Iya. saya bisa menyatukan semuanya. Iya. Sampai akhirnya di festival saya bisa menyatukan semuanya. Mereka dagang, habis mangkok saja bisa main. Iya, pinjam-pinjam. Pinjam-pinjaman. Kemarin saya datang ke salah satu counter Anda sana, itu saya diperkenalkan ke itu semua mie. Lu saya bilang, saya mau ke sini, tapi Pak itu dicoba juga. Jadi itu mereka menyadari bahwa saya punya kerjaan. Bagus. Saya pertama kan saya katakan, basic saya pertama, dasar saya tidak mau ada uang di sini. Iya. Yang paling penting saya ciptakan dulu keluargaan ini Iya. semua. Paling tidak saya punya keluarga besar sekarang. Paling tidak kalau saya tidak dapatkan uang, seumur hidup saya makan gratis sekarang. Ya. Saya makan di mana aja sekarang Iya, ibaratnya iya. mereka tidak mau menerima uang saya. Iya. Dikatakan uang saya itu tidak laku. Gitu. Karena mereka mendapatkan satu manfaat dari saya. Iya. Tapi bukan main dong. Saya kumpulkan itu semuanya. Iya. Dari yang tidak kenal menjadi kenal. Yang lebih hebatnya lagi, setiap kali festival saya, itu biasanya kalau pameran, paling anak buahnya saja yang datang, yang urus. Tapi kalau festival saya, pemiliknya Yang punya, semuanya Iya. yang mengerjakan semua. Loh, di sini pun kan Semuanya. iya itu pemiliknya. Pemiliknya Kalau semuanya. saya pernah mereka Bapak tahu yang ada satu kedai tang namanya itu kan? Iya itu. Iya, itu beliau kan si omnya Iya. itu dari Lampung. Dia dia cerita malah saya belajar caranya melihara babi gimana dari dia. Itu beliau dari Lampung, Pak. Iya, Beliau dari Lampung sampai di sini. Sudah 3 bulan nih beliau nggak pulang. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Beliau mengatakan, wah, saya menghargai you katanya. Oh jangan, saya bilang jangan. Yang penting bagi saya kita sama-sama bisa dagang, bisa untung, silakan gitu. Bagi saya, jelas saya tetap mengharapkan ada suatu penghasilan dari sini. Saya tidak mendapatkan penghasilan uang dari Anda, tapi saya cara yang lain. Iya. Yang tidak memberatkan Anda. Iya. Dalam jalan apa? Festival. Iya. Festival saya mendapatkan komisi dari festival jualan. Iya. Saya membuat food court seperti kayak gitu. Iya. Dan saya mendapatkan komisi. Jadi konsultan ada. Konsultan. Iya, Jadi tidak ada. Kalau terus terang saja Pak, kalau saya mau menjalankan taktik terima uang dari awal, saya mungkin tidak pernah ada seperti sampai sekarang. Iya. Anda kan dianggap kan? Dianggap iya, bagi pedagang. Iya, sama-sama pedagang. Saya bayar. Nggak ada ikatan keluarga. Nggak ada ikatan. Iya. Dan saya sadar, usia saya udah kepala 4. Saya sudah kepala 4. Suatu saat saya pasti akan kalah dengan adik-adik saya food blogger yang lain, yang fotonya lebih bagus, kata-katanya lebih bagus. Pasti saya kalah. Ya? Tapi Anda memang bukan blogger kan? Bukan blogger Anda saya. kan Anda dewa mie. Ya, enggak, kalau ini memang saya serius. Jadi apa yang saya tadi utarakan itu memang Anda benar-benar dewa. Ya, Oh iya. Iya betul. Karena ya saya itu punya suatu intuisi ya, menilai manusia. Tapi dari awal memang waktu saya melihat promosi Anda itu saya sudah he is a special. Nah, makanya saya terus cari gimana caranya ngundang ke sini. Ternyata hari ini berhasil. Terima kasih sekali. Tapi bagus sekali Pak Tirtali dan saya sangat menghormati dan menghargai Anda dan
ada satu contoh bagaimana seorang manusia berjuang benar-benar. Betul, betul. Ya, tapi juga yang penting juga ada yang sangat mulia, yaitu Anda mendukung pengusaha-pengusaha kecil ini. Betul. Kebanyakan pengusaha kecil. Itu bagus sekali. Saya terus terang aja kalau kembali ke cita-cita saya. Saya pernah Pak, saya ditanya, saya meeting dengan satu grup food court. Satu grup food court yang cukup ternama di negeri ini. Beliau tahu saya dan sampai akhirnya beliau menanyakan kepada saya, "You, tujuan akhirnya kemana sih perjalanan seorang Tirtali?" Jadi saya dari dulu selalu memimpikan di dalam satu tempat, dalam satu mall, isinya adalah makanan-makanan kita, makanan-makanan Indonesia, restoran-restoran Indonesia yang kita kuasain bersama. Jadi kalau boleh kita jujur saja, di seluruh mall yang ada di Indonesia, hampir sebagian besar isinya tuh dari luar. Ya. Sedangkan kita hanya kebagian diisi di food court. Walaupun ada yang besar, itu modalnya juga besar. Padahal kekuatan kita, pedagang kita, ini dari menengah ke bawahnya ini kuat sekali. Ya. Kalau digabungkan mereka, Ya. itu besar sekali, perputarannya besar sekali. Ya. Jadi saya katakan kepada mereka, cita-cita saya nanti adalah ketika saya melangkah ke satu mall atau satu plaza, satu tempat pembelanjaan, isinya itu sudah saya buat, seluruhnya itu restorannya itu Indonesia semua. Saya katakan ke sana. Saya cita-cita saya sana. Saya mau mengumpulkan bagaimana caranya kita ini berjaya di negeri kita sendiri. Menjadi tuan di rumah Tuan sendiri. rumah di negeri sendiri. Karena makanan kita ini nggak kalah, Pak. Oh. Bagaimana Bapak tahu bahwa rendang kita menjadi nomor satu? Oh iya. Ya, sate ayam kita, Sate, nasi semua, goreng kita, ya, tahu. Tapi Tempe. jujur saja, itu semua kalah dengan makanan-makanan luar negeri. Karena kembali lagi, memang di kitanya sendiri. Nggak ada kebanggaan. Ada 3 hal, saya bilang, ada 3 hal yang membuat kita selalu kalah dengan luar negeri. Pertama adalah masalah modal. Oke. Kita tahu untuk membuat satu restoran atau suatu tempat makan itu memerlukan modal yang sangat kuat sekali, sangat besar. Sedangkan kita para pedagang yang bawah ini itu selalu mengandalkan modalnya itu harian. Jadi bagaimana mereka menjual makanannya untuk biaya untuk esok. Dan itu selalu terjadi setiap hari. Bagaimana mereka mau membuat usaha mereka besar seperti kayak mereka buka tempat di tempat lain. Kendalanya adalah kembali ke modal. Bagaimana mereka itu harus menyediakan sewa tempat. Itu cukup lumayan besar, Pak. Itu satu kendala di modal untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, masalah manajemen. Karena kita tahu bahwa kita selalu yang pedagang-pedagang rumah itu manajemennya manajemen pasar. Kalau boleh dikatakan manajemen encek-encek kalau orang gelodok bilang gitu. Jadi selalu apa yang mereka jual hari ini itu yaudah untuk besok istilahnya kayak gitu kan. Jadi pokoknya itu manajemennya manajemen kasar. Sedangkan orang luar negeri semuanya manajemen itu rapi, tertata dengan rapi. Semuanya mereka ada perencana semuanya gitu kan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah semangat, kepercayaan diri, Kebanggaan. Itu yang terus terang sangat-sangat kurang di kita. Kadangkala semangat itu luntur kalau kena jualan mereka sepi. Baru berapa bulan sepi, sudah langsung loyo. Udah deh, ganti aja deh usahanya. Tutup aja deh, apa segala. Nah itu yang terjadi.
Tapi kalau orang sudah manajemennya kuat pasti enggak kan? Iya, Paling pasti tidak. dia tahu bahwa Ada fluktuasi kan. gimana. Jadi saya menilai modal, manajemen dan semangat Iya. gitu loh. Tapi memang paling utama adalah modal, Pak. Makanya terus terang saja saya selalu berpikir bagaimana caranya ini bisa membuat besar nih. Saya sudah ketemu ada satu bank, kebetulan juga beliau sering makan di sini. Sering makan, jadi akhirnya ngobrol sama saya bilang, Pak, tolonglah Pak, bagaimana caranya kita majukan kuliner Indonesia ini. Bapak bisa lihat kan, pangsa pasar kita ini cukup lumayan besar loh Pak. Kalau Bapak bisa bantu para permodalan, dengan cara apa? Ya, Anda berikan modal lah, modal usaha. Tapi Anda juga jangan terlalu besar dengan bunga-bunganya. Saya berani jamin Pak, kita bisa kuasain pasar kita Pak. Oh iya boleh, dia bilang gitu. Mereka lagi sedang susun. Ya mudah-mudahan aja bisa terlaksana gitu loh. Jadi, Nah, tadi mengenai semangat Pak. Ini saya kira kita ada persamaan. Kalau Muri ini kan saya dirikan karena untuk saya melihat bangsa ini kurang apa? Kebanggaan terhadap diri sendiri. Itu. Nah, di sini kelihatannya Tirtali dengan Muri akan bisa kerjasama. Iya. Anda juga akan menanamkan kebanggaan kuliner. Betul Pak. Ya. Itu terus terang Nah. saya. Jadi orang akan bangga kalau makan rendang ketimbang makan hamburger. Saya menyadari itu Pak. Saya Iya. menyadari itu ketika saya setiap kali mengunggah makanan Indonesia. Itu lebih besar animonya daripada saya mengunggah makanan luar. Dan itu membuat kepercayaan diri saya tuh bertambah. Ini bisa kita lakukan. Oke. Gitu loh. Itu bisa kita lakukan.